Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang pada pagi ini untuk melakukan konseling kelompok. Alangkah baiknya sebelum memulai kita doa terlebih dahulu. Di sini siapa yang ingin memimpin doa? Baiklah, sebelum memulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari perkenalan nama dan makanan favorit kalian. Perkenalkan, nama saya Rafika Sari. Makanan favorit saya yaitu bakso. Perkenalkan, nama saya Kiki. Makanan favorit saya spaghetti. Oke, perkenalkan, nama saya Alifan Dasarinap. Favorit makanan saya itu bakso ayam. Ya, perkenalkan, nama saya Jernil Betariani. Makanan favorit saya mie ayam. Oke, perkenalkan, nama saya Alia Mutarima. Makanan favorit saya baik, perkenalkan, nama saya Mary Sila Farianti. Bisa dipanggilnya makanan favorit saya masakan ibu kecuali sapi sama kambing. Terima kasih sudah memperkenalkan diri kalian. Selanjutnya saya ingin bertanya, apakah kalian pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Baiklah, konseling kelompok itu yang telah kita lakukan saat ini. Konseling kelompok itu ialah saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggotanya. Di sini saya harap kalian secara sukarela menceritakan permasalahan yang kalian hadapi. Dan di sini juga kami mempunyai asas kerahasiaan, jadi kalian tidak perlu takut apapun yang kalian sampaikan tidak akan saya bicarakan kepada orang lain dan kepada teman-teman juga. Dan yang kita sampaikan pada hari ini jangan sampaikan kepada orang lain. Sebelum kita mulai, siapa di sini yang ingin dahulu menceritakan permasalahannya? Baik, saya. Tapi ini bukan saya yang mengalami, itu teman saya posisinya waktu SMA. Saya dulu kan mondok di salah satu pondok pesantren. Yang kayak pondok pesantren kami kayak apa ya, di tengah jalan orang kayak gitu, nah kayak kami mau ke masjid, motor berlalang kayak gitu, nggak ada yang namanya tembok lah kayak gitu. Dan juga posisinya nih kami kayak belajar malam gitu kan. Belajar malam ini kayak dia sebenarnya nih kawan tapi yang kayak kakak kelas gitu, kelas kamar. Jadi kami berkawan karena satu suku juga ya, sama-sama belajar gitu. Jadi kita berkawan. Nah di sini kayak kan kita kan beda kelas kan. Jadi belajar malamnya juga kayak beda kelas kayak gitu. Jadi kayak saya di kelas atas asrama, sedangkan dia tuh kayak di depan asrama kami tuh kayak kelas gitu, tapi harus nyebrang jalan besar dulu kayak itu baru bisa nyampe kelas itu. Posisinya kan malam kan, jadi nggak kelihatan kayak apa kayak Ayu nih atau teman tadi kayak dihipnotis gitu. Nah jadi kayak ada cowok lewat berdua kayak yang pas sebenarnya di samping Ayu tadi banyak juga kawan yang kayak mau pulang udah belajar malam kayak gitu kan. Jadi posisinya apa kayak lewat dia tuh kayak lewat itu pelan kayak gitu. Nah tapi Ayu nih kayak dihipnotis kan, jadi kayak nggak gerak aja, dipegang lah bagian dada gitu kayak dilecehkan kayak gitu. Nah kayak Ayu tuh nggak sadar kayak pas orangnya udah pergi, Ayu tuh baru kayak gitu namanya kayak nangis kayak gitu kan. Jadi kayak apa untung kan ada teman kan, jadi kayak dia tuh kayak keseimbangan badan aja nggak dijaga lagi gitu. Jadi kayak dibawa lah kan ke asrama, jadi kayak kan posisinya beda kelas kan, jadi kayak tahu tuh dari temennya cerita. Jadi kayak dari situ kan apa namanya kayak Ayu ini trauma banget kayak gitu. Nah jadi kayak mau nyebrang segala macam di jalan besar tuh kayak takut gitu. Kali kita kan mulainya kan jalan besar lewat. Masih pada banyak, kepada banyak. Saya punya teman, dia punya pacar, tapi pacarnya ini kayak obses banget gitu. Apa-apa yang kayak apa yang dilakuin tuh harus lakukan gitu. Kayak bahkan dia udah mendekati kayak orang overdosis obses banget gitu. Saya ngerasa kenapa nggak diputusin aja, nggak bisa. Karena bukan karena itu, karena udah pernah nyoba untuk memutusin si cewek ini, tetapi si laki-laki ini ngancam bunuh diri. Bahkan sampai laki-laki itu udah pernah nyayat tangan, ngancam sampai segitu. Jadi sampai sekarang masih berhubungan. Sampai sekarang. Kayak biasanya itu cewek ya. Iya sih, cowok ini. Udah jadi. Saya sekarang sering merasa bingung dan cemas sama masa depan saya, Mbak. Saya sering melihat teman-teman saya itu udah mulai sibuk ikut organisasi, ikut lomba gitu. Sementara saya masih ngerasa masih di tempat gitu, masih stuck gitu. Terus saya sering buka sosial media kan. Saya lihat teman saya tuh punya banyak kegiatan dan rencana yang jelas gitu. Nah, jadi saya tuh mau punya tujuan gitu, tapi saya tuh bingung mau mulai dari mana gitu, Pak. Masalah saya tuh trauma untuk berorganisasi. Soalnya waktu SMA saya berorganisasi, saya sempat difitnah karena sekelompok itu tuh tidak suka sama saya karena saya tuh menjadi bagian apa yang dia inginkan. Jadi kalau saya punya adik. Nah sebenarnya hubungan kami tuh nggak tegang banget. Maksudnya bukannya kakak adik yang benar-benar teman gitu, cuma adik saya tuh kayak cuek banget, dia tuh diam banget, jadi jarang berinteraksi. Nah saya tuh pengen berinteraksi. Jadi menurut teman-teman, permasalahan siapa yang ingin kita selesaikan? Contohnya seperti masalah Mbaknya yang Ayunya
iri dengan kawan-kawannya yang ikut organisasi ya Pak? soal masa depan. Soal masa depannya ya? Dan khawatir tentang masa depannya. Dan kepada Mbak Alifa takut untuk mencoba ikut organisasi lagi karena ada fitnah dari anggota organisasinya. Dan Mbak Kiki ingin lebih berinteraksi lagi dengan adiknya karena adiknya itu terlalu pendiam ya Mbak. Dari permasalahan yang ada pada kalian, permasalahan siapa yang dapat kita selesaikan di sini? Kalau menurut saya sih masalah Mbak Kiki ya, karena ini kan adik kakak gitu, Iya. biar interaksi lagi tuh gimana gitu, biar nggak renggang, kasih gitu aja. Kalau menurut saya sih tentang Mbak Alifa ya, soalnya kita sudah di perkuliahan saat ini masih ada trauma itu, mungkin kita di sini kan ada nih yang berorganisasi, kita bisa membantu ya kan. Mungkin Mbak Lia? Kalau dari saya cerita Mbak, karena kita kan perempuan nih, gimana caranya kita nggak kayak mencegah pelecehan seksual. Kalau Mbak Lia? Kalau bisa ini sih organisasi. Mbak Alifa? boleh juga. Jadi Mbak Alifa ya? Sepakat? Ada sepakat. Baiklah, di sini Mbak Alifa boleh menceritakan lebih dalam permasalahan. Baik, dari waktu SMP itu saya belum pernah organisasi. Nah, waktu masuk SMA itu kan waktu pandemi 2019 gitu. Nah, waktu S1 SMA itu semester 2 itu saya untuk mulai mengikuti organisasi baik itu di luar ataupun di dalam sekolahan. Nah, ketika itu kan satu periode. Nah, dalam satu periode itu kita belum bertatap, maksudnya belum berkumpul dengan seluruh anggota. Di mana tempat kita, bagian-bagian kita itu masih ditentukan siapa yang dekat sama yang orang dalam itu pasti kita bakalan di tempat tinggi. Nah, waktu sesudah pandemi di periode kedua, nah itu tuh saya tertunjuk sebagai wakil ketua OSIS. Nah, di mana teman saya itu yang beda kelas, saya di IPS 1 dan dia IPS 2, dia cowok. Dia ingin menjadi wakil ketua OSIS dan ataupun ketua OSIS. Nah, ternyata waktu itu ketua OSISnya itu saya. Nah, di mana mereka itu langsung menyudutkan saya seakan-akan kok bisa dia gitu. Nah, dari sebuah itu, nah kami itu disuruh buat proker sama ketua sama pembina. Waktu itu tuh saya disuruh untuk mengarahkan, suruh pokoknya pas kami itu dikasih waktu tuh semingguan kalau nggak salah. Nah, sedangkan dalam seminggu itu belum selesai proker. Nah, saya ditanya terus sama pembina saya. Saya tanyalah, saya mengajak semuanya kan sama anggota saya, ayo buat proker, saya bilang gitu. Nah, malah mereka itu memfitnah saya dan katanya saya tuh terlalu mengangkang, terlalu ini, terlalu itu. Nah, sehingga saya tuh kayak kekucilkan, pokoknya tuh jangan sampai Alifa itu di atas kita walaupun dia tuh wakil. Nah, setelah saya terpilih wakil ketua OSIS, waktu itu saya kan juga ikut pramuka inti. Nah, itu juga pemilihan atau anggota baru ataupun merekrut ketua wakil. Nah, waktu itu saya juga kepilih juga wakil ketua pramuka inti. Nah, karena di anggota itu ada juga yang tidak suka sama saya juga dikucilkan seperti itu. Nah, sehingga waktu itu kan waktu perekrutan ketua wakil itu tuh ada pembinanya. Nah, waktu ada pembinanya tuh diselesaikan, maka saya diturunkan jadi bendahara. Nah, saat itu juga teman saya sekelas itu juga ingin menjadi bendahara dan dia juga ikut anggota inti. Nah, di situ juga mulai cekcok saya dengan teman saya, sehingga seangkatan saya itu tidak suka sama saya karena kok bisa angkatan di periode juga Alifa tuh di inti semua tempatnya. Sehingga waktu itu juga saya di Kema juga saya juga ditunjuk jadi bendahara. Nah, sehingga guru-guru tuh bilang ini, diangkat saja nanti kalau emang itu memang jatah kamu, itu jatah kamu, jangan gunakan teman-teman yang lain. Jadi itu ditunjuk bukan dipilih Ditunjuk. atas itu dari anggota-anggota. Bukan, itu tuh ditunjuk dari pembina. Kalau di pramuka itu kan sebelumnya tidak ada pembinanya kan waktu pemilihannya, itu tuh pilihan. Saya jadi wakil ketua pramuka inti, tapi itu tidak ada pembina. Waktu ada pembina saya diturunkan jadi bendahara. Saat Anda dikucilkan, Anda diam saja. Waktu dikucilkan saya diam saja karena kok bisa saya dikucilkan ya. Terus saya memikir mungkin dia iri sama saya, maka dari itu saya bodo amat, saya nggak peduli mau orang tuh bilang A mau bilang B, mungkin ini saya berarti kalau pembina saya berarti saya yang lebih dari dia, saya langsung bodo amat kayak gitu aja. Oke teman-teman, ada yang ingin merespon? Tadi di awal itu kan Mbak Alifa bercerita tentang difitnah ya. Nah, tadi kan Mbak Alifa ada di 2 organisasi, yang pertama itu OSIS, lalu pramuka. Yang di OSIS itu Mbak Alifa sebagai wakil ketua, yang di pramuka lalu menjadi bendahara. Nah, itu Mbak Alifa difitnahnya itu di yang mana? Di fitnah itu yang pertama di OSIS juga di fitnah, karena kan saya tuh mengekang mereka. Nah, waktu di pramuka itu kan saya bendahara. Nah, katanya saya tuh menggelapkan duit, padahal setiap pertemuan itu saya selalu bawa duitnya dan selalu ada catatan-catatan. Nah, ketika mereka tuh menanya mana duitnya, ini saya bilang ini. Nah, seperti itu. Dan sampai itu saya bodo amat, kayak gak peduli sama orang-orang di sekitar. Dan untuk waktu kuliah ini saya mau ikut ingin organisasi, tapi saya takut. So, saya tuh ditunjuk ketika saya di atas dari mereka. Jadi saat ini di kuliah ini sama semester 4 ini Mbak Alifa belum ada ikut organisasi. Sempat ikut waktu semester 1 tapi tidak aktif karena kalau semuanya saya aktif, saya dalam organisasi dan ternyata saya lebih tinggi, saya takutnya difitnah lagi. Makanya saya ikut organisasi tapi saya kayak menjauh gitu. Oh iya, gitu ya. Mbak pas kuliah nih ikut organisasi apa ya? Yang kalau di luar itu PMI, yang di dalam itu volley. Ya. Izin Mbak, apakah Mbak pernah kehilangan semangat atau rasa percaya diri nggak habis di fitnah ini sama organisasi? Waktu itu sempat, tapi waktu saya cerita sama pembina OSIS saya, katanya nggak usah dengerin itu. Dan waktu itu juga semua apa yang ketika ngomong di depan umum itu ditunjukkan ke saya semua, sehingga pembina saya itu ingin menunjukkan ini loh Alifa bisa gitu. Jadi saya tuh kayak terbangun lagi. Di saat
Mbak difitnah, apakah ada kawan-kawan yang menyemangati Mbak kecuali pimpinannya? Ada kawan kelas yang tidak ikut OSIS, bukan menyemangati, malah dia bilang gini, keluar aja orang anggota kamu harus kayak gitu. Kalau Nggak usah dari ikut. anggota tidak? Tidak ada. Bahkan teman saya yang sama-sama ikut OSIS itu juga memfitnah saya, menjauhi saya. Tapi Anda masih bertahan di sana. Masih, karena saya memang dulu ingin wakil ketua OSIS dan itu terbukti. Jadi menurut saya itu Mbak Alika dipilih kan bukan karena semena-mena orang dalam, tapi kan karena emang Mbak Alika tuh bisa. Mungkin karena itu teman-temannya iri, ada lagi, apalagi ada yang ingin posisi itu juga ya. Jadi kalau Mbak Alika sekarang rasanya seperti apa? Apakah traumanya itu masih sama yang kayak dulu? Nah, kalau untuk trauma itu masih ada, tapi kayak bodo amat. Tapi kalau ingin masuk ke organisasi itu masih keikat terus. Sebenarnya pengen bodo amat itu kan udah dahulu, pasti orang itu memiliki pemikiran yang beda, tapi nggak tahu kenapa masih ada terbayang di dalam otaknya. Kan bahkan pernah daftar kan jadi organisasi di universitas itu yang internal dan eksternal kan, dan kan juga apa namanya kita kan anak kuliahan dan sama SMA itu kan beda kan. Mbak pernah nggak sih kayak apa dibimbing kayak gitu sama organisasinya, kayak diajak untuk terus aktif kayak gitu? Kalau di PM itu ada, tapi saya tuh kayak menghindar gitu, karena kayak kalau dari sudut pandang saya ya, kayak kamu aktif, kamu kenal, kamu dekat sama itu, itulah kamu yang terpandang. Kalau kamu cuma jalan-jalan tuh kayak ya udahlah terlewatan. Nah kalau di volley tuh eh, sebenarnya tuh dibimbing, tapi tuh kayak nadanya tuh nada tinggi, dan saya tuh kalau untuk nada tinggi tuh kayak menjauh. Mbak kayak misalkan Mbak yang masuk PMI sama yang masuk Poli ini, itu Mbak yang daftar keinginan Mbak sendiri atau diajak teman? Kalau volley tuh keinginan sendiri, kalau PM itu ajakan teman. Tapi kan Poli ini kan keinginan Mbak sendiri kan, kenapa Mbak nggak mulai kayak gitu kan? Karena tadi kan Mbak juga bilang hobi Mbak kan Poli kan, jadi kenapa Mbak kayak ini kan hobi saya, jadi ya ini keinginan saya, jadi saya harus lawan trauma saya karena kesukaan saya gitu. Karena dalam volley itu tuh toxic banget, karena kakak-kakak tingkatnya itu tuh ngomongannya tuh selalu pedas, langsung lincip-lincip gitu, kayak semuanya. Saya tuh kan orangnya juga egois. Terima kasih semuanya telah merespon permasalahan dari Alika. Sekarang apakah Alika ingin saran? Ya, saya ingin saran bagaimana bisa membuang rasa trauma itu. Baiklah, menurut saran dari saya dulu ya, Mbak Alika tidak apa-apa mengikuti lagi organisasi di kampus, karena orang kampus dengan orang di kawan lama Mbak Alika SMA yang dulu berbeda. Mungkin teman di SMA dan di perkuliahan Mbak Alipa berbeda. Mungkin Mbak Alipa bisa berbaur lagi dengan tanpa dihanyati mereka. Kan beda-beda orang itu beda-beda sifatnya. Kenapa nggak Mbak Alipa coba lagi? Siapa tahu mereka berbeda dengan dari yang lain tadi. Mungkin aja lanjutin teman-teman. Selanjutnya Mungkin ada. mungkin ada saran dari teman-teman yang ingin memberikan saran kepada Mbak Alipa. Kalau dari saya mungkin Mbak ya tetap aja ngikut organisasi, tetapi ketika ada orang yang tidak suka ya, mungkin kayak berani untuk komunikasikan apa yang nggak suka, jadi kita nggak numpuk gitu. Mungkin benar yang dikatakan oleh Mbak Alia tadi, agar apa sih, kalau kita difitnah itu kita tuh harus bicara baik-baik ke orang yang bersangkutan agar fitnahnya itu tidak kemana-mana dan tidak melebar gitu. Kalau nggak berani ngomong sendirian secara langsung, mungkin bisa ajak teman yang lain di organisasi lain gitu, biar jadi apa sih, penengahnya gitu. Kalau menurut saya ada dua saran ya, atau dua pilihan. Mungkin karena ini waktunya sudah terlewat ya, ini kan saat SMA ya. Mungkin kalau dulu mungkin Mbak Alifa bisa berbicara dengan teman itu, tapi kan nggak semua orang yang memfitnah itu apa ya, mau mendengar saran dari kita. Kalau dia emang orangnya susah, ya ada satu pilihan lagi. Mbak kemarin sempat ini di kelas ya, ada presentasi apa yang bisa kita kendalikan dan enggak. Yang bisa kita kendalikan itu pikiran kita, perilaku kita, perasaan kita, ekspektasi kita. Nah, yang enggak bisa kita kendalikan apa? Perilaku orang lain, pikiran orang lain, ekspektasi orang lain, kelakuan orang lain. Nah, kita nggak usah mikirin apa yang nggak bisa kita kendalikan.
fokus aja sama yang bisa kita kendalikan. Kalau kita terus-terusan mikirin apa yang nggak bisa kita kendalikan, ya kita bakal terus susah keluar dari lingkaran itu. Kita harus bisa meyakini diri kita sendiri bahwa ini kan masalahnya bukan dari diri Mbak Alifah kan, tapi dari orang lain. Kalau ini bukan dari salah aku, maka aku bisa mengatasinya karena kendali aku milik aku, pikiran pikiran aku itu milik aku, pikiran orang milik orang. Menurut Mbak Nia, apakah ada saran? Baik, kayak apa namanya, kayak saya juga kayak waktu SMA pernah ikut, bukan ikut organisasi sih, tapi kayak dipilih gitu kan, mondok kan, jadi dipilih sebagai kepengurusan di pondok. Jadi kayak saya ini nggak bermasalah sama teman seangkatan tuh, ya bermasalahan kayak dijauhin segala macam, karena kan ngebantuin ustazah kami kan, kayak ngukum kayak gitu. Tapi kayak ya udah, kayak ya lo saja kayak gitu, karena kan kepengurusan kan kayak saling nguatin kan. Tapi di sini permasalahan saya itu kayak bukan di kawan-kawan aja kayak gitu, kayak kawan-kawan ya udahlah kayak gitu ya bodo amat. Tapi permasalahan kayak saya itu kayak di ustazahnya, kayak kami sebagai kepengurusan ini difitnah lah, kayak gini ngelakuin ini segala macam. Jadi kayak kita kita kan ngebantu beliau kayak gitu kan, jadi kayak hal yang kita nggak lakuin tapi kita difitnah, kayak tau lah pemikiran anak SMA kayak gitu, nah kayak masih labil banget gitu. Jadi saya nggak ngelakuin ini, jadi saya akan melakukan hal yang lebih parah kayak gitu. Jadi saya bermasalahan, saya ribut sampai kayak dikeluarin, kayak kamu keluar ya dari kepengurusan kayak gitu. Nah kayak sebenarnya malu karena dikeluarinnya kayak lagi semua anak asrama tuh kayak ngumpul kayak gitu. Nah jadi saya dikeluarin secara tidak hormat kayak gitu. Tapi dari sana kalau dibilang trauma ya trauma kan, tapi menurut saya karena kan di sini kan posisinya beda kayak gitu, jadi kita nggak bisa menyamakan posisi kita kuliah dan kita SMA kayak gitu. Dan dimana juga pemikiran kita kan tambah tambah dewasa, tambah lebih itu lagi. Jadi kayak organisasi yang di sekolah sama yang di sini juga beda kan, apalagi yang Mbak bilang tadi kan tentang internal eksternal juga kan, eksternal yang kayak apa beda kayak gitu. Nah kayak saya juga kan organisasi eksternal juga, tapi nggak sama kayak apa, beda nama organisasi lah sama Mbak yang memasuki tadi. Kalau saya di sini kayak apa ya, organisasi tidak sesempurna itu untuk di dalamnya kayak ada latar belakang baik buruknya gitu, tapi kita di sini kan ingin belajar kayak gitu kan, dan juga berpengalaman untuk kita kedepannya segala macam. Apalagi yang eksternal tuh kayak banyak banget pengalamannya gitu Mbak, dari kayak kita kan kampus ini otomatis kayak tau lah, kayak eksternal kan cabang Bengkulu gitu, kita kan di Bengkulu, jadi otomatis kita memiliki cabang Bengkulu, jadi kayak dari kampus lain, jadi kayak dari situ ya kita bisa banyak teman, banyak pengalaman. Jadi kayak ya kayak kalau kita mau balik ke masa lalu, dan benar juga yang Mbak Kiki bilang tadi, kita nggak bisa ikuti apa kemauan orang kayak gitu. Kalau kita ngikutin kemauan orang ya kita diri kita sendiri yang down kayak gitu. Jadi menurut saya lebih baik Mbak kayak apa, memulai kayak gitu. Nah sebelum Mbak semester atas, tapi kalau tambah atas nih kayak pusing juga, kayak kalau jadi kupu-kupu tuh juga, saya kan pernah jadi kupu-kupu kan, karena saya ngikut organisasi itu sekitar semester 3 kalau nggak bisa lupa, karena udah lupa kan, udah lumayan lama juga. Jadi kayak perbedaannya tuh jauh banget kayak gitu. Nah jadi yang awalnya ngomong depan umum aja saya kayak gemetar, kayak apa-apa kayak masih takut kayak gitu. Tapi yang awalnya saya yang kayak gini belum berani, tapi semenjak ikut organisasi saya berani. Kayak yang belum saya ketahui ya jadi saya ketahui. Jadi menurut saya Mbak bolehlah ngikut kayak gitu, apalagi teman kita yang dulu sampai sekarang, mungkin Mbak lebih baik jaga jarak, jangan terlalu dekat banget gitu, biar kalau Mbak difitnah nggak sakit banget hati kayak gitu. Tinggalin yang toksik, Ya fokus pada diri kita. karena diri kita ya kita yang itu kan apa, kita yang kendalikan, kita nggak bisa kendalikan orang kayak gitu. Mungkin cukup. Baiklah, itulah saran dari teman-teman. Apakah Mbak Alifah sudah merasa lebih baik atau bisa mendapatkan pencerahan dari saran-saran teman-teman sekalian? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyarankan saya. Semoga saya bisa lupa dengan trauma yang saya itu tadi. Baiklah, kita tutup sesi
konseling kelompok hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.